apa kabar semuanya? Wah, Kak Devi, kayaknya adik-adik kita udah pada siap nih untuk ibadah online Menora Stars. Bener banget Kak, walaupun kita beribadah secara online, namun kita tetap harus siap dan semangat untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kak Devi tahu nggak tema untuk hari ini apa? Tema kita hari ini adalah The Fruits of the Spirit, yang artinya buah-buah roh. Yuk kita mulai ibadahnya. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah-Mu Tuhan hingga hari ini. Terima kasih kalau sudah kumpulkan kami semua di ibadah Menora Stars online hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang memberikan telinga, dan Tuhan yang memberikan pikiran, sehingga firman Tuhan dapat menjamah hati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik tetap bersukacita. Kita akan memuji Tuhan dengan teacher Beta, teacher Krisan, teacher Boas, dan satu lagi dengan Meno. Bersama Meno. Yuk adik-adik, mari berdiri, kita siap-siap akan memuji Tuhan karena Roh Allah ada di dalam kita. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita menari bagi Tuhan. Siap-siap ya, yuk katakan bersama. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David dance. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David dance. I will dance, I will dance, I will dance like David dance. I will dance, I will dance, I will dance like David dance. When the Spirit of the Lord, when the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will sing like David sing. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will sing like David sing. I will sing, I will sing, I will sing like David sing. I will sing, I will sing, I will sing like David sing. When the Spirit of the Lord, when the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David pray. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David pray. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray like David pray. I will pray, I will pray, I will pray like David. I will dance, I will dance, I will dance, I will dance like David dance. I will sing, I will sing, I will sing like David. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray like David pray. I will pray, I will pray, I will pray like David pray. Hallelujah. Adik-adik Menora Stars, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyembah Tuhan. Teacher undang setiap kita siapkan hati, dengan sungguh kita mau berkata, I want to know you Lord, because you are a great big God. Engkau Tuhan yang besar atas hidup kami. Mari dengan sungguh-sungguh naikkan pujian ini. I want to know you Lord, you are a great big
I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, my Jesus. Life is saved by you. My life is saved by you, Jesus. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Kita mau naikkan pujian ini dari awal. Mari dengan sungguh kita mau katakan, I want to know you, Lord. Hallelujah. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving. Dengan lebih sungguh kami mau katakan, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving. I grow up loving you. Forget, never forget. I grow up loving. I'll never forget. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Hai Menora Stars, hari ini Kak Els dan Kak Novi akan kembali mengingatkan tema minggu lalu. Ya adik-adik, tema kita minggu lalu adalah Holy Spirit, equip me to share the gospel. Roh Kudus memperlengkapi saya untuk memberitakan Injil. Ya Kak Elsia, masih ingat nggak? Minggu lalu itu tokonya siapa ya? Masih ingat dong Kak? Barnabas dan Paulus yang melayani di Pulau Siprus. Betul. Dari firman Tuhan minggu lalu kita belajar bahwa Roh Kudus selalu menyertai kita anak-anak Tuhan dalam situasi apapun. Ya adik-adik, dan kalian harus ingat bahwa kuasa Roh Kudus itu lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini, termasuk kuasa iblis. Dan yang terakhir, kita selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Menora Stars, dan tema kita minggu ini adalah The Fruits of the Spirit, buah-buah roh. Adik-adik, siapkan hati kalian, siapkan telinga kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Hai teman-teman Menora Stars, hari ini Teacher Berta sedang bertiga bersama dengan Mesta dan Tora. Nah, Tora dan Mesta, hari ini Teacher Berta mau ajak ngobrol kalian nih. Apa tuh teacher, mau ngobrol apa? Teacher Berta mau tahu kalian berdua suka nggak buah-buahan? Suka, aku suka. Oh, kalian semua suka buah-buahan. Teacher Berta juga suka. Pasti teman-teman di rumah juga suka kan buah-buahan?
Iya dong. Iya pastinya. Nah, Teacher Berta mau tanya dulu deh. Kalau Mesta suka buah-buahan, Mesta sukanya buah apa? Aku suka buah apel. Wow, buah apel. Tunggu. Teacher Berta mau kasih lihat yang ini kan? Iya, betul teacher. Ya. Iya, ini enak banget memang untuk dimakan, seger sekali. Nah, sekarang giliran Tora. Ya. Tora suka buah apa? Buah pisang. Oh, buah pisang. Ya. Tunggu sebentar, Teacher Berta juga Warnanya bawa. kuning. Kuning, iya betul yang ini kan? Betul. Yeay, ini buah pisang. Ini juga enak sekali, tapi kalau makan ini dikupas dulu kulitnya ya. Kalau Tora enggak, teacher. Bohong, kan gak enak ya teacher. Iya Mesta, pasti Tora kalau makan buah pisang dikupas dulu Kalau kulitnya. Tora pisangnya dimakan, kulitnya dikasih mamah. Oh, maksudnya untuk dibuang ke tempat sampah. Buang sendiri dong Tora. Nah, sekarang Teacher Berta mau tanya nih. Teacher Berta punya buah ini. Siapa yang tahu ini buah apa? Tora. Aku dulu. Stop. Tora, Ya, gampang banget. apa? Ini buah apa? Pa. Ya. Pepala. Apa sih? Salah, belum tepat. Masa pepala sih teman-teman? Sekarang Mesta, ini buah apa Mesta? Lah, Tuh, kan teacher digangguin lagi. Aduh, Tora diem dulu ya ya. maaf. Mesta mau jawab, ini buah apa Mesta? Pepaya. Oh iya betul, pepaya. Nah, Teacher Berta bawa 2 buah pepaya. Ini yang satu bagus kan, kulitnya bagus, masih seger. Nah sekarang ada satu lagi buah pepaya. Jadi ada 2 buah pepaya. Yang ini. Bau. Iya teman-teman, lihat deh. Buah pepaya yang ini memang bau. Karena busuk buahnya. Lihat deh. Kalau kalian dikasih 2 ini, kalian pilih yang mana? Aku yang Ini, bagus, yang ini, sebelah yang sana, yang ini. bagus, yang ini. Oh, Teacher Berta tahu. Karena kalau yang ini udah harus dibuang. Ini kan udah busuk. Busuk bau lagi. Nah, Mesta, Tora, dengerin ya. Kita juga seperti itu. Hidup kita bisa menghasilkan buah loh. Buah apa teacher? Nanti kita mau belajar tentang buah-buah di dalam hidup kita. Ada buah yang bagus, ada buah yang jelek. Buah yang jelek bikin kita ngomongnya kotor, ngomongnya nggak bagus, ngomongnya negatif. Bisa bikin suka ngata-ngatain teman, bisa bikin kita marah-marah. Tapi buah yang bagus bisa bikin kita menjadi berkat. Nah, kita akan belajar dalam firman Tuhan hari ini. Semuanya siap dengerin firman Tuhan kan? Oke, kita siap-siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Menora Stars. Hari ini Teacher Boas ingin mengajar adik-adik semua tentang buah roh. Ada yang pernah dengar apa itu buah roh? Ya, hari ini kita mau belajar tentang 9 buah roh. Yang pertama, adik-adik tahu apa itu buah roh? Yang pertama adalah kasih. Tunggu, bukan kasih yang ini kasih anaknya Teacher Boas. Kasih yang sebenarnya adalah yang ini nih. Nah, buah roh yang pertama adalah kasih. Apa sih itu kasih? Kasih adalah pribadi dari Allah sendiri. Kasih adalah Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih adalah pribadi Yesus adik-adik. Kalau adik-adik terima Yesus dalam hati, maka ada kasih Tuhan dalam hati adik-adik.
Yang kedua, kita belajar apa sih adik-adik buah roh itu? Sukacita. Tahu nggak sukacita itu lawannya apa? Lawannya duka cita. Siapa di sini yang sering nangis? Siapa di sini yang masih suka merengek-rengek sama papa mamanya? Kalau masih suka merengek-rengek berarti belum ada sukacita dalam hatinya. Karena orang yang punya sukacita selalu tersenyum, selalu tertawa. Tapi jangan juga tertawanya di sembarang tempat adik-adik. Nanti dikira aneh, oke? Sukacita yang kita dapat dari Tuhan adalah sukacita yang abadi, yang tidak bisa hilang karena ada pergumulan, karena ada sakit penyakit, karena ada masalah. Teacher Boas dengar nih, adik-adik mungkin udah mendapatkan hasil dari studi selama ini. Mungkin ada hasil yang bagus, mungkin ada hasil yang biasa-biasa aja, mungkin juga ada yang dapat hasilnya kurang baik. Tapi ingat, kalau adik-adik punya sukacita dari Tuhan, apapun hasilnya, adik-adik tetap bisa bersyukur. Nah, yang ketiga adik-adik tahu nggak apa? Yang ketiga adalah damai sejahtera. Apa sih damai sejahtera? Damai sejahtera adalah keadaan kita yang penuh dengan kedamaian. Bukan berarti hidup adik-adik tidak ada masalah. Bukan berarti hidup adik-adik tidak ada problem. Tapi ketika adik-adik hidup di dalam Tuhan, maka ada kedamaian dalam hati adik-adik. Pernah nggak ketemu sama teman-teman yang ketika ditanya, kamu kabarnya gimana sih? Terus temannya bilang, aduh kabarku nggak enak. Aduh kabarku nggak bagus. Aduh aku kurang ini kurang itu. Kalau ketemu orang yang kayak gitu, adik-adik merasa bahwa adik-adik punya damai, maka adik-adik bisa bagikan damai sejahtera itu kepada orang lain. Coba Teacher Boas mau tanya, siapa di sini yang merasa kalau dia datang, kalau adik-adik datang, lagi teman yang ngumpul, datang nih, tiba-tiba teman-temannya pada bubar juga. Tiba-tiba nggak ada yang mau nemenin. Nah, pertanyaan itu, jangan-jangan adik-adik tidak membawa damai sejahtera buat orang lain. Padahal kalau adik-adik hadir di keluarga, di tengah-tengah teman-teman, di sekolah, di gereja, dimanapun, harusnya kita menghadirkan damai sejahtera. Sehingga orang lain berjumpa kita senang, orang lain berjumpa kita sukacita. Kita belajar juga yang keempat. Apa sih buah roh yang keempat? Kesabaran. Waduh, kalau ngomong kesabaran, ini hal-hal yang mudah sulit. Siapa di sini yang masih suka gak sabaran? Dikit-dikit teriak sama papanya, dikit-dikit teriak sama mamanya, mama aku mau ini, papa aku mau ini. Berarti belum sabar. Padahal adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sabar. Coba jujur, berapa banyak kita melukai hati Tuhan dengan berbuat hal-hal yang salah. Tapi Tuhan sabar, Dia tetap mengasihi kita, Dia tetap mencintai kita. Begitu juga harusnya kita adik-adik. Milikilah kesabaran yang seperti Tuhan miliki. Lalu buah roh yang kelima apa? Kemurahan. Firman Tuhan katakan, orang yang murah hati, dia mendapatkan hal-hal yang besar dari Tuhan. Murah hati itu gimana sih? Ketemu orang susah, ketemu orang yang tidak punya apa-apa, lalu kalian mau memberi, itu murah hati. Murah hati itu gak mikirin dulu, ini anaknya pernah nakal gak sama saya ya? Ini teman saya pernah jahatin saya gak? Enggak adik-adik. Murah hati itu mau memberi siapapun kepada orang yang kita beri. Apapun itu. Nah yang keenam, kita belajar tentang kebaikan. Kalau kita punya kemurahan, pasti kita juga baik. Iya enggak? Kenapa kita sering jahatin teman? Kenapa kita sering ngomongin teman? Karena kita belum dikuasai dengan kebaikan. Ingat, Tuhan Yesus itu baik. Adik-adik tahu lagunya kan? Tuhan Yesus baik. Kalau Tuhan Yesus baik, kita anak-anaknya pun harus baik. Milikilah kebaikan itu. Yang ketujuh, kesetiaan. Sekarang orang-orang setia itu susah loh adik-adik. Banyak orang yang ngomongin temennya di depan yang lain. Banyak orang yang ngomongin kejelekan orang lain. Tapi kalau adik-adik punya kesetiaan, adik-adik tahu deh, seperti Tuhan kita yang setia. Dia setia sampai di kayu salib. Begitu juga dengan kita. Bukan hanya kepada orang tua, bukan hanya kepada teman-teman, tapi kepada Tuhan. Mari adik-adik kita miliki kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Apa itu lemah lembut? Kita bisa mengajar kepada orang lain, menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan lemah lembut. Bukan berarti harus lemah gemulai, bukan berarti harus pura-pura seperti
cewek, bukan. Tapi sikapnya lemah lembut, kata-katanya lemah lembut. Jadi kalau mau ngomong sama papa mama, lemah lembut, nggak usah teriak-teriak. Pa, ma, aku mau ngomong. Seperti itu, itulah lemah lembut. Karena Tuhan kita juga Tuhan yang lemah lembut. Yang ke-9, yang terakhir adik-adik, apa itu? Penguasaan diri. Nah, kenapa buah roh ini ditutup dengan kata penguasaan diri? Karena semuanya hanya bisa kita lakukan bila kita bisa menguasai diri kita. Tahukah adik-adik, penguasaan diri adalah hal yang terpenting. Sehingga ketika kita bisa menguasai diri kita bisa mengerti banyak hal. Kita bisa menerima banyak hal dan kita bisa berbagi tentang banyak hal. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang 9 buah roh. Dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ayo kita ulang yuk. Yang pertama kasih, yang kedua sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau adik-adik hidup di dalam takut akan Tuhan, Roh Kudus di dalam hati adik-adik, maka adik-adik akan memiliki 9 buah roh ini. Untuk apa? Agar hidup adik-adik bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah belajar tentang 9 buah roh. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus di dalam hati kami dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan, memiliki, membagikan 9 buah roh ini di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami akan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Mulorastars yang keren-keren dan manis-manis, saat ini Kak Devi akan membawakan BMV untuk hari ini. BMV hari ini terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a yang berbunyi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi adik-adik, BMV minggu ini terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a yang berbunyi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, sekarang Kak Noel dan Kak Sheila akan memberi pengumuman pemenang activity challenge kita minggu lalu. Pemenangnya adalah
yang belum menang jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan lainnya. Nah, activity challenge kita minggu ini adalah Menghafalkan buah roh. Buah roh itu ada 9 loh adik-adik, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. dan penguasaan diri. Nah, jangan lupa ya untuk mengumpulkan video Kakak tunggu paling lambat hari Rabu jam 6 sore. Aduh, jadi nggak sabar. Pasti bakal keren banget tuh. Ayo dibikin semuanya challenge-nya, jangan lupa ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Mari sekarang kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga melalui kehidupan kami semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan secara pribadi. Tuhan, kami juga menaikkan doa syafaat bagi bangsa kami yang kami kasihi, yaitu bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami dari pandemi virus corona. Dan juga Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin. Sehingga apa yang menjadi keputusan dan kebijakan daripada pemerintah, semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala senior kami Tuhan, Pastor Nathanael, dan juga gembala wilayah MCC lainnya. Kami minta Tuhan terus menjagai dan memberkati, dan perlindungan Tuhan yang sempurna menaungi hamba-hamba Tuhan. Dan juga untuk adik-adik di rumah, Tuhan sertai, begitu juga papa mama yang di rumah. Dan tidak lupa untuk kakak-kakak pembina gereja anak, semuanya berada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Shalom adik-adik Menora Stars, kakak percaya hari ini firman Tuhan sudah sangat memberkati adik-adik. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang memampukan adik-adik supaya bisa mengeluarkan buah roh. Dan buah roh itu akan membuat adik-adik bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun adik-adik berada. Kakak percaya bahwa melalui kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik, adik-adik boleh menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui kehidupan, yaitu melalui sifat-sifat baik yang disebut buah roh itu. Kita akan berdoa bersama-sama supaya adik-adik tetap disertai oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus terus menjadikan adik-adik saksi yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terbukti Engkau berikan kami Roh Kudus-Mu menyertai kami. Biarlah adik-adik pada hari ini Tuhan senantiasa menyadari bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupannya yang membantu adik-adik untuk mengeluarkan buah roh dalam kehidupan mereka. Untuk membuat mereka menjadi orang-orang yang benar dan baik. Bahkan menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan, baik itu di rumah, baik di sekolah,
baik di tempat-tempat bermain. Tangan Tuhan menyertai adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi ingat-ingatan sampai seumur hidup adik-adik. Sehingga semua apa yang Tuhan sampaikan itu boleh terjadi di dalam kehidupan adik-adik Menora Stars. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menyertai. Biarlah berkat rahmat anugerah Tuhan menyertai seluruh adik-adik yang terkasih dimanapun kalian berada. Karena penyertaan Tuhan itu senantiasa ada dimanapun engkau hari ini berada. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Adik-adik juga jangan lupa ya untuk pesan firman Tuhan pada hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap stay at home dan tetap sukacita ya adik-adik. Kita mengucapkan Happy Sunday and God bless you. Dadah!